Pernahkah Anda merasa seperti hidup hanya menjalani rutinitas, terjebak dalam lingkaran harian yang seakan tak berujung? Seperti Anda terperangkap dalam siklus bangun, bekerja, makan, tidur, dan mengulanginya lagi. Namun itu tidak memuaskan Anda? Yang mungkin belum Anda sadari adalah di balik rutinitas itu, Anda memiliki kekuatan luar biasa yang belum tergali, menunggu untuk dilepaskan. Benar, Anda memiliki potensi dan energi di dalam diri Anda, sebuah keajaiban nyata yang dapat mengubah hidup Anda secara radikal. Ini bukan tentang perubahan yang dangkal, tetapi tentang membangkitkan kekuatan dan kebijaksanaan mendalam yang dapat membimbing Anda untuk hidup dengan lebih bersemangat dan penuh tujuan. Pikirkan saat-saat ketika Anda merasa tersesat atau ragu dengan keputusan Anda, atau ketika stres dan kecemasan tampaknya menguasai hidup Anda. Keajaiban batin ini menawarkan Anda alat dan wawasan yang tidak hanya mengatasi tantangan tersebut, tetapi juga mengubahnya menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi dan kesuksesan. Jadi, bagaimana kita bisa mengakses kekuatan luar biasa ini? Melalui kebijaksanaan kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, tersembunyi dalam teks-teks seperti The Emerald Tablets of Thought, Vigyan Bhairav Tantra, dan The Yoga Sutras of Patanjali. Dalam video ini, kita akan memecahkan kode dari ajaran-ajaran ini untuk membantu Anda membuka dan mengaktifkan keajaiban yang ada di dalam diri Anda. Setelah Anda mengetahui rahasia ini, Anda akan memiliki perspektif baru tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan batin ini, tidak hanya untuk menjalani hidup tetapi juga untuk berkembang. Mari kita ungkap rahasia keajaiban batin Anda dan membebaskan kekuatannya. Pada inti dari tradisi kebijaksanaan kuno, terdapat kebenaran fundamental yang menghubungkan kita secara mendalam dengan alam semesta. Segala sesuatu di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri, tersusun dari energi. Energi ini, yang sering disebut sebagai prana dalam filsafat India, qi dalam pengobatan Tiongkok, atau sekadar kekuatan hidup, adalah esensi yang memberikan kehidupan pada keberadaan kita dan mengikat kita pada jaringan eksistensi yang luas. Bayangkan Anda sedang menyaksikan matahari terbenam, atau merasakan angin sepal-sepal di wajah Anda. Perasaan itu, momen keterhubungan itu, adalah kekuatan hidup Anda yang berinteraksi dengan dunia. Ini adalah hal yang nyata, pengalaman nyata dari energi yang mengalir melalui dan di sekitar kita. Inilah yang dirujuk oleh para bijak kuno ketika mereka berbicara tentang prana atau qi. Ini bukan hanya sesuatu yang mengalir di luar, tetapi juga mengalir di dalam diri kita, memberi energi dan membimbing kita. Dalam kebijaksanaan kuno The Emerald Tablets of Thought, terdapat metafora kuat yang dikenal sebagai Heart of the Flame. Seorang bijak legendaris mengajarkan bahwa jika kita ingin memahami kekuatan dan kebijaksanaan yang tersedia bagi kita perlu mencarinya di Heart of the Flame. Namun, ini bukan tentang api secara harfiah, ini tentang menemukan percikan energi ilahi yang menyala di dalam diri kita. Pikirkan ketika Anda merasakan lonjakan inspirasi atau perasaan mendalam bahwa sesuatu itu benar. Mungkin itu terjadi ketika Anda memilih jalan karir, memutuskan untuk memulai hubungan, atau mempertahankan sesuatu yang penting. Ketika keputusan Anda terasa didorong oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran sehari-hari, itulah saat Anda mengakses nyala api tersembunyi, inti dari kekuatan batin dan intuisi Anda. Nyala api tersembunyi ini penting karena mewakili bagian paling murni dari energi kita, pusat kekuatan jiwa kita. Mengaksesnya berarti terhubung dengan diri kita yang paling otentik, di mana niat dan keinginan sejati kita bersinar paling terang. Ini seperti menemukan bagian paling hidup dari semangat Anda, yang menerangi jalan dan membimbing Anda melewati tantangan hidup. Berinteraksi dengan nyala api tersembunyi ini bisa sangat transformatif. Ini bukan hanya tentang memahami atau mengendalikan energi Anda, tetapi juga tentang membiarkan energi ini memimpin Anda menuju kehidupan yang lebih penuh dan terhubung. Dengan mengarahkan fokus kita ke dalam dan terhubung dengan nyala api ini,
kita akan mulai melihat perubahan yang tidak hanya dalam cara kita berpikir atau merasa, tetapi juga dalam cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Untuk membawanya ke dalam konteks dunia nyata, pikirkan seseorang yang berlatih meditasi atau yoga. Ini bukan hanya latihan relaksasi, tetapi adalah metode untuk terhubung dengan nyala api batin ini. Ketika Anda mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka menemukan kejelasan atau kedamaian dalam praktik ini, apa yang sebenarnya mereka akses adalah percikan batin itu. Mereka menggunakan kekuatan hidup mereka tidak hanya untuk menyentuh inti dari diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memperluas energi itu keluar, meningkatkan keterhubungan mereka dengan kehidupan itu sendiri. Dengan memahami dan berinteraksi dengan Heart of the Flame, Anda mengaktifkan bagian paling dinamis dan vital dari diri Anda. Perjalanan ke dalam Heart of the Flame adalah tentang menyalakan potensi penuh kekuatan hidup Anda untuk memperkaya setiap aspek kehidupan Anda. Kita telah mengeksplorasi konsep Heart of the Flame dan pentingnya dalam hidup kita. Sekarang mari kita lihat bagaimana Anda dapat benar-benar mengakses energi tersembunyi yang hidup di dalam diri Anda ini. Anggaplah jantung Anda adalah sesuatu yang lebih dari sekadar organ fisik yang memompa darah. Dalam banyak tradisi spiritual, jantung dianggap sebagai tempat bersemayamnya jiwa dan pusat sejati dari keberadaan Anda. Ini seperti pusat komando tempat perasaan terdalam Anda, diri sejati Anda, dan potensi mentah Anda bertemu. Untuk terhubung dengan bagian terdalam dari diri Anda ini, ada teknik khusus yang dapat membimbing Anda yang tidak hanya untuk merasakannya, tetapi juga mengendalikan dan mengarahkan energi luar biasa ini. Salah satu cara yang kuat untuk mengakses nyala api batin Anda adalah melalui meditasi yang berpusat pada hati. Ini bukan tentang mengosongkan pikiran Anda atau mencoba tidak memikirkan apapun. Sebaliknya, ini tentang memusatkan perhatian Anda pada area di sekitar hati Anda, membayangkannya sebagai ruangan yang hangat dan bercahaya. Anda dapat memulai dengan duduk tenang dalam posisi yang nyaman, menutup mata, dan bernapas dalam-dalam dengan perlahan. Saat Anda menarik napas, bayangkan kehangatan dan energi berkumpul di hati Anda. Saat Anda menghembuskan napas, bayangkan semua stres atau hal-hal negatif keluar dari diri Anda. Sebagai contoh, pikirkan seseorang yang mengalami hari yang sulit di tempat kerja, merasa stres dan tidak bersemangat. Ketika mereka meluangkan waktu 10 menit untuk duduk diam, bernapas dalam-dalam, dan berfokus pada pusat hati, mereka sering menemukan rasa tenang dan energi baru untuk menghadapi sisa tugas mereka. Ini seperti menekan tombol reset pada keadaan batin Anda. Teknik lain yang dapat dijelajahi adalah kerja energi, di mana melibatkan kesadaran dan pembelajaran untuk mengendalikan kekuatan hidup yang disebut Qi atau prana, yang mengalir di dalam dan di sekitar Anda. Ini mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi ini mirip dengan menyetel perasaan atau sensasi tertentu dalam tubuh Anda. Anda mungkin pernah mengalami jenis energi ini selama momen emosional yang intens, atau saat berlatih aktivitas fisik yang membutuhkan konsentrasi, seperti yoga atau seni bela diri. Misalnya, ketika seseorang berlatih Tai Chi, mereka bergerak perlahan dengan sengaja, dengan fokus mendalam pada sensasi tubuh mereka. Mereka sebenarnya merasakan dan mengarahkan kekuatan hidup mereka, menciptakan aliran yang meningkatkan kekuatan dan vitalitas mereka. Latihan sederhana yang dapat Anda coba adalah dengan menempatkan tangan Anda di atas hati Anda, dan membayangkan nyala api terang yang bersinar di dalam dada Anda. Dengan setiap napas, rasakan nyala api ini semakin kuat dan lebih bersemangat. Rasakan kehangatannya menyebar ke seluruh tubuh Anda. Visualisasi ini tidak hanya membantu dalam membumi dan memusatkan, tetapi juga memberdayakan Anda dengan menghubungkan Anda secara mendalam dengan kekuatan hidup Anda. Praktik meditasi dan kerja energi ini bukanlah sekedar latihan spiritual, tetapi juga memiliki implikasi praktis. Praktik ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan membawa rasa keseimbangan emosional yang lebih besar. Semakin sering Anda berlatih, semakin Anda akan dapat mengakses energi ini secara spontan, bahkan dalam momen yang krisis atau stres. Dengan melakukan teknik-teknik ini secara teratur,
Anda secara bertahap menghilangkan lapisan yang menutupi nyala api batin Anda. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mengakses sumber energi dan kebijaksanaan yang kuat ini dengan lebih mudah, membawa wawasan dan inspirasi ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa membangkitkan keajaiban batin itu? Langkah pertama adalah menjadi lebih selaras dengan energi yang mengalir melalui dan di sekitar Anda, serta belajar bagaimana mempengaruhinya. Salah satu cara terbaik untuk memulai adalah dengan berlatih mindfulness di sepanjang hari Anda. Misalnya, saat Anda sedang makan, benar-benar perhatikan rasa, tekstur, dan sensasi makanan Anda. Perhatikan bagaimana makanan itu membuat Anda merasa. Kesadaran semacam ini membawa Anda ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan kekuatan hidup Anda, meningkatkan sensitivitas terhadap kehadiran dan pergerakannya. Teknik lain adalah menggunakan tangan Anda untuk merasakan energi. Cobalah lakukan ini, gosok kedua tangan Anda dengan kuat selama sekitar 30 detik. Kemudian perlahan-lahan pisahkan tangan Anda hingga jaraknya sekitar 3-5 cm. Bisakah Anda merasakan semacam resistensi, kehangatan, atau sensasi kesemutan? Saat itulah Anda merasakan medan energi Anda sendiri. Selanjutnya, teknik pranayama atau pengendalian napas dari The Yoga Sutras of Patanjali sangat efektif untuk mengelola energi Anda. Salah satu pranayama dasar namun kuat disebut Nadi Shodhana, atau pernapasan hidung bergantian. Latihan ini sangat baik untuk membersihkan pikiran dan menyeimbangkan energi tubuh, yang sangat penting untuk mengakses keajaiban batin Anda. Berikut adalah cara melakukannya. Duduklah dengan nyaman dengan punggung tegak dan bahu yang rileks. Letakkan tangan kiri Anda di lutut dan tangan kanan Anda tepat di depan wajah Anda. Tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari kanan Anda, dan tarik napas perlahan melalui lubang hidung kiri. Kemudian tutup lubang hidung kiri dengan jari manis kanan Anda, dan lepaskan ibu jari kanan Anda untuk menghembuskan napas melalui lubang hidung kanan. Kemudian tarik napas lagi melalui lubang hidung kanan, lalu tutup lubang hidung kanan dan buka lubang hidung kiri, dan hembuskan napas melalui lubang hidung kiri. Itulah satu siklus. Cobalah melakukan ini selama beberapa menit dan perhatikan ketenangan dan keseimbangan yang ditimbulkannya. Ini seperti menekan tombol reset untuk sistem saraf Anda. Terakhir, visualisasi adalah metode yang kuat untuk memanfaatkan dan mengarahkan energi Anda. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda akan memberikan presentasi besar atau tampil dalam suatu acara. Sebelum Anda mulai, tutup mata Anda, dan visualisasikan cahaya terang yang memancar dari hati Anda, memenuhi seluruh tubuh Anda dengan kepercayaan diri dan energi. Bayangkan setiap detail dari penampilan Anda yang akan datang berjalan dengan sempurna. Teknik ini tidak hanya mempersiapkan energi Anda, tetapi juga memprogram pikiran Anda untuk sukses. Metode-metode ini, merasakan energi, pranayama, dan visualisasi, bukanlah sekadar praktik mistis, tetapi adalah keterampilan praktis yang dapat meningkatkan kejernihan pikiran, stabilitas emosional, dan vitalitas Anda secara keseluruhan. Semakin sering Anda berlatih, semakin Anda akan mampu memanggil keajaiban batin Anda dengan mudah, baik ketika Anda membutuhkan dorongan kepercayaan diri, momen ketenangan, atau lonjakan kreativitas. Setelah mengetahui teknik-teknik praktis untuk membangkitkan keajaiban batin Anda, selanjutnya, mari kita bahas bagaimana Anda dapat menjalin kekuatan baru ini ke dalam jalinan kehidupan Anda sehari-hari. Hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan tujuan bukan hanya tentang keuntungan pribadi, ini juga tentang menyelaraskan diri Anda dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi dan universal. Dan inilah tempat kebijaksanaan kuno dari The Emerald Tablets of Thought berperan. Seorang bijak kuno mengajarkan kita bahwa keajaiban sejati terletak pada penggunaan pengetahuan dan hidup selaras dengan hukum-hukum universal. Ini bukan tentang mengayunkan tongkat ajaib dan mengucapkan mantra.
Ini tentang memahami prinsip-prinsip dasar bagaimana alam semesta beroperasi dan menggunakan pengetahuan ini untuk membimbing tindakan Anda. Pikirkan seperti ini, jika Anda memahami aturan main dalam sebuah permainan, Anda akan bisa bermain lebih baik. Dalam hidup adalah sama. Jadi, bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan nyata? Mulailah dengan refleksi diri. Ini seperti berbicara dari hati ke hati dengan diri Anda sendiri. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk berhenti dan merenungkan tindakan dan keputusan Anda. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan seperti, apakah tindakan saya hari ini mencerminkan nilai-nilai terdalam saya? Atau, apakah saya berkontribusi pada keharmonisan atau kekacauan di sekitar saya? Ini bukan tentang menilai diri sendiri, tetapi lebih kepada mengevaluasi di mana Anda berada dibandingkan dengan tempat yang Anda cita-citakan. Rasa syukur juga memainkan peran besar dalam gaya hidup ini. Sangat mudah terjebak dalam apa yang salah atau apa yang tidak kita miliki. Mengubah perspektif itu dan fokus pada apa yang kita miliki dapat mengubah seluruh energi kita. Cobalah lakukan ini. Setiap malam, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Bisa saja sesederhana bersyukur atas secangkir kopi yang enak, senyuman dari orang asing, atau sesuatu yang besar seperti kemenangan besar di tempat kerja. Kebiasaan ini menggeser fokus Anda dari kekurangan menuju kelimpahan, yang menurut ajaran The Emerald Tablets, menyelaraskan Anda lebih dekat dengan aliran alam semesta yang murah hati. Hidup dengan tujuan adalah bagian terakhir. Begitu Anda mulai memahami energi Anda sendiri dan mulai merenung serta merasakan rasa syukur, Anda akan merasa lebih mudah untuk melihat apa yang membuat Anda bersemangat, apa yang mendorong Anda, dan apa yang membawa Anda kegembiraan. Mulailah menyelaraskan tindakan sehari-hari Anda dengan kesadaran ini. Mungkin Anda peduli dengan lingkungan, jadi Anda bisa memutuskan untuk menjadi sukarelawan, atau menyumbang untuk upaya konservasi. Atau mungkin pendidikan adalah passion Anda, maka Anda bisa meluangkan waktu untuk mengajar siswa. Ini bukan hanya perbuatan baik, tetapi ini juga cara untuk memperluas keajaiban batin Anda ke dunia, menciptakan riak energi positif yang dimana akan kembali kepada Anda dalam berbagai cara. Pikirkan tentang seseorang yang menyelaraskan karir mereka dengan nilai-nilai dan hasrat pribadi mereka. Mereka tidak hanya menemukan lebih banyak kepuasan dalam pekerjaan, tetapi juga membawa tingkat antusiasme dan energi yang menular, mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka secara positif. Itulah hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan tujuan. Dengan memadukan elemen-elemen ini, refleksi diri, rasa syukur, dan hidup dengan tujuan ke dalam hidup, Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Anda tidak hanya sekadar ada, tetapi juga menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keajaiban. Kita telah mengeksplorasi pemahaman dan aktivasi keajaiban batin, kekuatan yang nyata dan berwujud seperti apapun yang bisa Anda sentuh atau lihat. Keajaiban ini adalah energi pribadi Anda, esensi yang menggerakkan dan menghubungkan Anda dengan alam semesta. Pikirkan keajaiban batin ini seperti otot. Semakin sering Anda menggunakannya, maka akan semakin kuat otot tersebut. Jika Anda membiarkannya, maka otot itu akan melemah. Mempertahankan landasan positif melalui praktik-praktik harian seperti meditasi, rasa syukur, dan hidup dengan tujuan, dapat menjaga otot ini tetap kuat dan keajaiban Anda tetap hidup. Bayangkan seseorang yang memulai harinya dengan mencatat apa yang mereka syukuri, meluangkan beberapa menit dalam refleksi atau meditasi yang tenang, dan menetapkan niat yang jelas untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai terdalam mereka. Orang ini tidak hanya menjalani rutinitas, mereka secara aktif menciptakan kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Mereka tidak menunggu keajaiban hidup terjadi pada mereka, tetapi membuat keajaiban hidup terjadi bersama mereka. Ingatlah, kunci untuk terus mengakses dan memanfaatkan keajaiban batin Anda adalah konsistensi. Ini tentang menjadikan praktik-praktik ini sebagai bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Sama seperti makan atau tidur, jadikan menghubungkan dengan keajaiban batin Anda sebagai kebiasaan rutin.
Hal ini tidak hanya meningkatkan hidup Anda sendiri, tetapi juga mengirimkan riak energi positif ke dunia di sekitar Anda. Sekian untuk video kali ini. Integrasikan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda, teruslah terhubung dengan nyala api batin Anda, dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah. Itulah keajaiban sejati dari menjalani hidup yang selaras dengan diri Anda yang paling dalam. Terima kasih sudah menonton.